Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Miftahul Zinan. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke bab 7 atau bab terakhir pada jajan A part 2 ya teman-teman, yaitu akses control list. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang belum saya konfigurasi teman-teman. Nah, sebelum kita membahas akses control list atau ACL, kita konfigurasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini untuk yang pertama saya akan terang pada switch 1. Kita ke router terlebih dahulu. Oke. Masuk ke dalam enable, lalu config atau configuration mode. Lalu kita masuk ke dalam interface FA 0/1 teman-teman. Kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.T1 dengan subnet mas 255.0. Oke, no shortcut. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Kita coba mode terang pada switch-nya teman-teman. Ini switch-nya masih putting. Nah, kita masuk ke dalam configuration mode, kita ke interface FA 0/1 yaitu switch port mode terang. Oke, ya sudah, kita buat VLAN-nya ya teman-teman. Di sini karena terdapat 3 VLAN, yaitu VLAN 10 sampai 30 teman. Oke, kita exit, kita VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 teman. Kita ke interface range atau dua interface ya teman, yaitu interface RA FA 0/2 sampai 3 teman-teman. Yaitu kita masukkan ke dalam VLAN 10 teman-teman. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 teman-teman. Oke, begitupun pada VLAN 20 dan 30 kita masukkan interface RA FA 0/4 sampai 5. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 dan kita ke interface RA 0/6 sampai 7. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 30 teman-teman. Oke, jika sudah, kita ke router teman-teman. Nah, di router kita masuk ke dalam interface FA 0/0. Kita masukkan IP-nya ya teman-teman, 10.10.10.1 255.255.0. Oke, kita no shortcut. Yang selanjutnya kita akan memberi IP dari masing-masing VLAN teman-teman, atau IP sebagai gateway-nya ya teman-teman. Itu kita menggunakan ini teman-teman. Nah, ini kita konfigurasikan, yaitu kita masuk ke sub interface ya teman-teman. Kita exit dan kita interface FA 0/1.10 teman-teman. Oke, sebentar. Iya benar, kita masuk ke 10. Oke, kita beri IP yaitu sebelum kita mengasihkan IP, kita perlu encapsulation terlebih dahulu teman-teman. .1Q 10 teman-teman. Oke, jika sudah, kita baru masukkan IP-nya nih. Di address 192.168.10.1.
dengan subnet mask 255.255.0. Oke, sudah kita lakukan pada VLAN 20 dan 30 teman-teman. Kita masuk interface FA 0/1.20. Kita beri encapsulation terlebih dahulu .1key, encapsulation .1q terus 20. Oke, kita beri IP nya ya teman-teman, 128.20.1.255.0. Kita lakukan pada interface FA 0/1.30 untuk VLAN 30 teman-teman. Oke, kita encapsulation .1q terus 30. Kita beri IP itu 192.168.30.1.255.0. Oke, sudah kita exit dan kita coba ke konfigurasi masing-masing PC teman-teman. Nah, untuk PC 1 kita beri IP 192.168.10.2 dengan gateway 192.168.10.1. Nah, untuk proses pengisian IP pada PC saya akan percepat sesuai VLAN-nya teman-teman. Dari masing-masing PC sudah saya konfigurasikan IP-nya teman-teman. Kita coba cek VLAN-nya apakah masuk. VLAN brief. Oke, di sini untuk VLAN 10 sampai 30 sesuai interface-nya ya teman-teman. Oke, sudah kita lanjut ke topologi sebelah ya teman-teman. Ini nantinya pada topologi yang ini kita akan menggunakan DHCP teman-teman, IP-nya tidak secara manual lagi. Kita coba masuk ke dalam switch dan kita konfigurasikan terang terlebih dahulu. Kita interface FA 0/1. Kita switch port mode ground. Oke, sudah kita ke router 2 dan kita beri IP serta kita nyalakan ya teman-teman, yaitu pada interface FA 0/1 dan kita beri IP. Oh ya, kita ke interface FA 0 terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita beri IP-nya nih. IP address 10.10.10.2 nih. 255.255.255.0. Oke. Jika kita menuju ke interface FA 0/1, maka kita akan konfigurasikan IP DHCP-nya teman-teman. Oke, IP DHCP full server. Kita beri networknya yaitu 192.168.1.0 ya teman-teman, dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, jika sudah kita beri default router yaitu 192.168.1.1. Kita beri DNS server
yaitu 8.8.8.8. Oke, jika sudah kita cek pada servernya nih. Pada server 3 kita desktop dan kita ubah ke DHCP nih. Kita tunggu. Oke teman-teman, di sini sudah mendapatkan IP DHCP dari router ya teman-teman, yaitu dengan IP 192.168.1.4, subnet masknya 255.0 dan default gateway yaitu 1.1 ya teman-teman. Begitupun pada server 2, di sini juga mendapatkan IP 1.3, pada server 1 yaitu 1.2 teman-teman. Oke, kita sudah selesai konfigurasi topologi ini teman-teman. Jadi kita akan lanjut membahas yaitu akses control list ya teman-teman. Jadi di sini saya kurang satu konfigurasi, yaitu saya belum melakukan routing ya teman-teman. Dimana ketika saya tidak melakukan routing, VLAN ini tidak dapat berkomunikasi dengan server. Oke, maka kita akan melakukan satu konfigurasi lagi sebelum kita membahas ACL. Kita masuk ke dalam konfigurasi mode dan kita ke router OSPF 1 nih. Baru kita promosikan network yang ada di router 1, yaitu 10.10.10.0 dengan wildcard yaitu 0.0.0.255 dengan area 0. Oke, ini baru network yang ada di router kita. Promosikan juga network yang berada di VLAN nya teman-teman, yaitu 192.168.10.0, wildcardnya yaitu 0.0.255, area 0. Di sini nolnya kurang 1. Nah, oke, kita VLAN 20 dan juga VLAN 30. Kita juga ke kita ganti menjadi 20.20. Oke, di sini sudah kita konfigurasikan dynamic routing OSPF dan kita ke router 2. Kita exit, lalu kita router OSPF 1. Kita promosikan networknya yaitu 10.10.10.0, wildcardnya 0.0.255 dengan area 0. Oke, satu lagi yaitu 192.168.0.0.0.255 area 0. Oke, di sini done ya teman-teman. Kita coba show IP root. Oke, di sini sudah terdapat OSPF dari VLAN 10 hingga VLAN 30 dan juga terdapat network dari router 1 dan router 2 ya teman-teman. Oke, coba kita lakukan uji koneksi atau ping dari VLAN 10 ke VLAN ke server 1. Kita tunggu, kita ulangi. Oke, di sini sudah successful dari PC 1 ke server 1, juga PC 2 ke server 2. Kita ulangi. Oke, sudah successful ya teman-teman. Artinya konfigurasi dynamic routing OSPF kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ACL. Oke, kita bahas untuk akses control list ya teman-teman. Jadi untuk protokol ACL atau akses control list itu kita dapat memblokir atau mengizinkan sebuah paket yang akan dikirimkan ya teman-teman. Jadi seperti halnya itu firewall, kita dapat memblokir dan mengizinkan. Oke, jadi di sini saya akan memblokir paket yang dikirimkan dari VLAN 30 itu ke server ya teman-teman. Jadi kita akan mengecualikan VLAN 30 yang tidak bisa mengirimkan paket teman-teman. Jadi yang lainnya itu bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam router 2 dan kita
akan coba ke configuration mode. Kita ketikkan akses strip list lalu tanda tanya. Nah di sini kita pilih akses list satu temen. Oke, kita tanda tanya lagi. Nah oke, di sini terdapat deny, permit, dan remote. Untuk mode deny itu kita memblokir ya teman-teman, dan untuk permit itu kita mengizinkan paket. Oke, jadi untuk Agile itu terdapat dua mode ya teman-teman, standar dan extended. Kita memakai yang standar terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini akses list 1, lalu saya akan memblokir terlebih dahulu ya teman-teman dari VLAN 30 ya. Oke, si router 2 kita deny ya teman-teman. Habis deny kita tanda tanya lagi. Oke, di sini terdapat ANI, host, dan ABC. Oke, untuk host tersendiri itu kita akan memblokir hanya satu host saja teman-teman, dan kita menggunakan IP. Ketika ANI itu kita memblokir semuanya atau semua perangkat, dan ketika kita menggunakan ABCD itu kita hanya perlu menggunakan networknya saja teman-teman. Jadi di sini saya akan memblokir VLAN 30, yaitu kita akan menggunakan network ya teman-teman atau ABCD, yaitu networknya 192.168.30.0 ya teman-teman. Lalu kita tanda tanya lagi. Nah di sini kita disuruh memasukkan wildcard-nya teman-teman, wildcard bits, yaitu sama 0.0.0.25 karena /24 teman-teman. Kita enter. Oke, jika sudah kita lihat nih teman-teman, to show access list. Oh sorry, sebentar. To show access strip list. Nah, di sini sudah terdapat akses list standar ya teman-teman, yaitu 10 deny, lalu networknya nih, network dari VLAN 30. Nah, tetapi ketika kita sudah menentukan yang mana diblokirnya, itu kita belum sepenuhnya hanya memblokir VLAN 30 nih. Kita belum mengidentifikasikan VLAN 30 saja. Nah, maka dari itu ini masih terblokir semuanya dari VLAN 10, VLAN 20 maupun VLAN 30. Nah, kita kan hanya mengecualikan atau VLAN 30 saja yang tidak dapat mengirim paket ya teman-teman. Nah, jadi kita akan mengizinkan VLAN 10, VLAN 20. Kita ketikkan perintah access list, lalu kita yaitu mengizinkan atau permit ya teman-teman, permit. Nah, habis permit kita pilih semuanya nih atau ANI, semua host. Oke. Nah, di sini itu kita sudah mengecualikan VLAN 30 yang tidak dapat mengirimkan paket nih. Kita coba direction control listnya nih. Ketika jadi di sini nih. Di sini pada router 2 itu terdapat dua interface ya teman-teman. Sebentar. Oke. Jadi terdapat FA0/0 dan FA0/1. Nah, itu kita menentukan paketnya akan kita blokir pada interface FA0/0 atau FA0/1 nih. Kita masuk ke dalam interface FA0/1 dan kita akan menggunakan perintah IP access strip group tanda tanya. Oke, di sini masukkan 1 ya teman-teman. Sorry, IP access group 1.
Nah, di sini terdapat in dan out. Maka ketika in itu paket masuk dan out itu paket keluar, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan out ya teman-teman, atau outbound package. Ada interface FA001 nih. Kita ketikkan out saja dan kita enter. Oke, jika sudah, kita akan coba pada VLAN 20 ke VLAN ke server 3 itu sukses, dan pada VLAN 30 ke server 3 itu file teman-teman. Dan coba kita cek do show akses ya teman-teman, akses. Nah, itu di sini terdapat satu match atau satu perlakuan yang tadi kita mengirimkan paket ya teman-teman. Dan juga terdapat pada VLAN 20 tadi atau yang diizinkan itu terdapat satu perlakuan juga. Nah, coba kita pada PC 1 ke server 3 itu. Oke, kita ketik ulang. Nah, di sini terdapat atau nambah menjadi 2. Nah, itu kita sudah melakukan sebuah atau melakukan akses control list ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk materi dari akses control list. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.